Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya presentasi terlebih dahulu ya. Fadila Julia Rosa hadir. Hadir, Bu. Minarni Salisa hadir. Hadir, Bu. Suni Hendi Anggriani hadir. Mbak Suni hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sehat semua ya. Ya, saya harap juga di masa pandemi ini kalian semua bisa menjaga kesehatan masing-masing. Pergi keluar kalau ada keperluan atau kepentingan yang sangat penting atau yang sangat mendadak saja ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, selalu pakai masker dan membawa hand sanitizer. Saya harap juga meskipun kita masih melakukan pembelajaran secara daring, kalian tetap semangat dan rajin belajar ya. Jangan hanya rajin scroll media sosial saja. Kan sayang kalau kalian sudah mengikuti kelas pagi, lalu tidak menyimak pembelajaran dengan baik. Yang seharusnya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, malah kalian tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalian jangan asal presentasi saja ya. Siap, Bu. Laksanakan. Oke, seperti biasanya saya akan mengulas materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Saya ingin mengetes apakah kalian masih ingat atau tidak. Pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas materi teks ceramah ya. Siapa yang masih ingat struktur teks ceramah? Saya minta sebutkan dan jelaskan struktur dari teks ceramah. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama itu pembuka, isi, penutup. Pembuka itu isinya pengenalan isu masalah atau pandangan pembicara, kemudian isi itu rangkaian argumen, dan penutup itu penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik, betul ya. Struktur teks ceramah itu ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan kembali tentang perbedaan antara pidato dan ceramah. Sebelumnya sudah kita bahas ya apa itu perbedaannya. Coba siapa yang mau berpendapat tentang perbedaan pidato dan ceramah? Silahkan. Silakan yang mau berpendapat. Mbak Lisa mungkin ingin berpendapat? Ya, boleh, Bu. Baiklah. Menurut saya, pidato adalah topik pembicaraan yang bersifat umum, kurang adanya interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar, kemudian ditujukan untuk seluruh kalangan. Sedangkan ceramah, topik pembicaraan bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Yang kedua, terdapat interaksi berupa tanya jawab antara sang pembicara dengan sang pendengar. Dan yang ketiga, bisa ditunjukkan untuk kalangan umum jika ceramah umum,
dan umat agama tertentu jika ceramah keagamaan. Begitu, Bu. Baik, jadi saya anggap kalian sudah mengerti ya materi tentang teks ceramah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu debat. Sebelumnya saya meminta maaf karena pada Zoom kali ini saya tidak menggunakan laptop karena terdapat kendala. Oleh karena itu saya minta kepada salah satu siswa untuk membagikan layar. Sebelumnya PPT sudah saya bagikan ya melalui WhatsApp. Silakan salah satu. Kita akan membahas esensi debat, fungsi dan tujuan debat, struktur debat, jenis-jenis debat, unsur-unsur debat, dan kaidah kebahasaan. Baik, Mbak, slide selanjutnya. Oke, jadi esensi debat itu adalah mempertemukan dua pendapat berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitas masing-masing gagasan. Lalu yang kedua, fungsi dan tujuan debat. Jadi debat itu dilakukan untuk mencapai kemenangan dari beradu argumen. Argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur itu biasanya memenangkan perdebatan. Nah, selain untuk mencapai kemenangan argumen, tujuan debat dilakukan untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Nah, selain tujuan, pelaksanaan debat juga memiliki beberapa fungsi, antara lain melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan beradu argumen, berpikir kritis, serta mampu menghormati pendapat yang berbeda. Slide selanjutnya, Mbak. Oke, selanjutnya struktur debat. Jadi struktur debat ini terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, penyampaian argumen. Yang ketiga, debat. Dan yang keempat, kesimpulan. Pada bagian pengenalan, bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Yang kedua, penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen itu harus didukung dengan data dan fakta. Yang kedua, penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, debat. Di bagian debat ini, setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim pro menyanggah argumen tim kontra, atau sebaliknya, tim kontra menyanggah argumen tim pro. Dalam menyampaikan sanggahan masing-masing, tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak yang berlawanan. Next selanjutnya. Next, Mbak. Oke, kaidah kebahasaan teks debat. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kalimat kompleks, yang kedua konjungsi, dan yang ketiga kata rujukan. Kalimat kompleks itu struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Yang kedua konjungsi, biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Yang ketiga kata rujukan. Jadi di dalam teks debat ini biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi data dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Selanjutnya, Mbak. Oke, yang kelima, unsur-unsur debat. Jadi dalam debat itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama mosi. Mosi itu hal atau topik yang diperdebatkan. Yang kedua tim pro, tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Yang ketiga tim kontra.
Tim kontra ini adalah tim oposisi, tim pro atau tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Selanjutnya, tim netral. Nah, tim netral ini adalah tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Selanjutnya, moderator. Jadi, moderator ini adalah orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Yang terakhir adalah notulen. Notulen ini adalah orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Oke. Selanjutnya, Mbak. Oke, yang keenam, jenis-jenis debat. Jadi dalam debat itu ada 3 jenis debat. Yang pertama debat parlemen atau majelis, yang kedua debat pemeriksaan ulangan, dan yang ketiga debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Yang pertama, adalah debat parlemen atau majelis. Jadi debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Debat pemeriksaan ulang biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Jenis debat yang ketiga adalah debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Jadi debat ini adalah debat untuk memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Debat ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan bagi yang mau bertanya atau kurang jelas. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk Baik, kata Mbak. rujukan di dalam debat itu apa saja? Baik, saya berikan beberapa contohnya ya. Jadi di dalam debat itu biasanya menggunakan kata rujukan berupa dia, beliau, ini, itu, di sana, dan di sini. Itu hanya beberapa contoh. Mbak Fadila untuk lebih lengkapnya lagi dapat mencari di internet atau modul pembelajaran. Seperti itu, Mbak. Sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Saya berikan kesempatan. Saya, Bu. Baik, siapa yang bertanya? Mbak Suni ya? Ya. Oke, silakan Mbak. Mengapa penggunaan bahasa gaul atau bahasa daerah dihindari dalam debat, padahal kita akan lebih mudah dalam mengemukakan pendapat ketika menggunakan bahasa yang nyaman dan digunakan dalam sehari-hari? Oke, baik. Dalam debat itu tidak menggunakan bahasa gaul atau bahasa daerah yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari itu untuk menghindari ketersinggungan hubungan antara pihak. Jadi dalam debat itu kan melibatkan banyak pihak. Lah, pihak-pihak tersebut tidak hanya berasal dari satu daerah. Kalau dalam debat kita menggunakan bahasa daerah tertentu, pasti ada pihak yang tersinggung dan tidak paham bahasa daerah yang kita gunakan. Seperti itu, Mbak. Itu alasannya. Sudah jelas? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada? Cukup, Bu. Baik.
Kalau tidak ada, saya cukupkan ya sampai sini. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Saya senang sekali kalian sudah cukup aktif pada kelas pagi ini. Saya harap kalian dapat mempertahankan atau meningkatkan partisipasi kalian dalam mengikuti kelas-kelas berikutnya. Saya ingatkan, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya jika ada yang belum paham terkait materi yang sudah kita bahas melalui chat pribadi di WhatsApp. Ingat selalu menjaga kesehatan ya, dan mengulas materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hari ini, atau nanti pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya ingin memberikan tugas pada kalian untuk mengetes apakah kalian sudah paham pada materi yang kita bahas. Jadi saya ingin kalian untuk mencari contoh teks debat, lalu kalian identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan ya. Ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Baik, seperti itu ya. Apakah sudah jelas terkait tugas? Jelas, Oke. Bu. Terkait deadline pengumpulan tugas nanti saya infokan lebih lanjut di WhatsApp grup ya. Baik, mungkin itu dulu ya yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.